Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Puji Tuhan, selamat pagi. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang memuji dan menyembah akan nama Tuhan. Jemaat yang ada di rumah ataupun yang ada di sini, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Besar anugerah-Mu Tuhan bagi kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menyembah dan meninggikan akan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Layak untuk melayani.
yang indah ini Bapa, kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua Tuhan atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami bisa datang kembali di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena selama kami hidup, kami mau berikan yang terbaik kepadamu Bapa. Ya Bapa di dalam sorga ya Tuhan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya dari permulaan pertengahan hingga sampai akhirnya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu beracara di tempat ini Bapa. Ya Bapa di dalam sorga maupun Tuhan, kami di dalam pelayan-pelayan anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Kami yakin dan percaya urapan Allah ada di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih ya Tuhan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ampuni atas kekurangan kami Bapa. Kami mau beri yang terbaik Tuhan kepadamu Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pujikan nama Tuhan, ibadah kita telah dibuka dalam doa. Jemaat yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, silakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan pada pagi hari ini. Dia yang layak terima hormat pujian kita. Kita angkat pujian. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Bapa pada pagi hari ini. Penuhi kami Tuhan pada saat hari ini Bapa. Haleluya Yesus. Mengalir dalamku.
berglori meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri, jemaat yang ada di sini ataupun yang ada di rumah dimanapun kita berada, biar kita mau berglori meninggikan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, kita angkat pujian. Bila ku ingat cinta Tuhanku, atau bila kita takut membayangkan akan keadaan ini, kita tidak usah takut karena Allah selalu menyertai segala kehidupan kita. Bila Haleluya. takut membayangkan. Haleluya. sanggup memulihkan setiap kehidupan kita pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Apapun pergumulan, persoalan kita pada saat ini, biarlah kita mau bawa kepada Tuhan pada saat hari ini.
Haleluya Yesus. Kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami Bapa pada saat ini. Kami mau bawa setiap kehidupan kami Bapa pada saat ini. Bejana-bejana kehidupan kami Tuhan. Kami rindu dilawati-Mu Bapa dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Aku datang, aku bersujud padamu Bapa. Kami tidak ada apa-apa. Saya kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Lakukan mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu yang kuasa. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Berikanlah bejana-Mu Yesus. Sungguh ku haus akan firman-Mu yang kuasa. Haleluya Yesus. Firman-Mu yang kuasa benar Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah setiap sikap hati kami Bapa pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau bawa saja hati kami Bapa. Apapun pergumulan kami, biar kita mau bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup melawati kita pada saat hari ini. Dia sanggup menjamah setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Dan itu kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu menyertai akan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bilang banyak terima kasih karena Engkau masih persempatkan kami untuk dapat mendengar dan menghayati kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, orang yang berseru berserah kepadamu, pembelaan Tuhan terhadap kami aminkan dan kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi dia, agar supaya apa yang dia bicarakan, apa yang dia perkatakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akan, bagi kami jemaat yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, di mana saja yang sedang menyaksikan siaran ini, kami yakin dan percaya kami akan terbuka dan kami akan buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini akan dinyanyi oleh pendeta muda Ibu Pesi Kambe. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh ada berjumpa dengan jemaat Tuhan, keluarga besar jemaat GPDI Victoria Air Madi di atas, bahkan setiap pribadi yang mengikuti ibadah live streaming ini. Saya sangat bersyukur karena Tuhan Yesus luar biasa yang memelihara kehidupan kita. Saya percaya jemaat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, baik dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitab kita akan belajar firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan membawa kita dalam kebenaran. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan baca dua ayat yang ayat ini merupakan ayat yang sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, bahkan sudah menjadi ayat hafalan, menjadi ayat favorit. Tapi pagi hari ini kembali firman Tuhan itu datang bagi saya dan saudara, baik kita yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17. Dua ayat kita akan baca di sana yang terdapat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari dengan kasih saya undang kita berdiri sebagai tanda hormat kita kepada pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama, jemaat yang ada di rumah bisa baca bersama. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita baca 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita baca dua ayat. Ayat ini saudara merupakan ayat yang ditulis oleh Yeremia. Yeremia mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti kita sangat rindu ketika kita menerima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi sebelum ayat ini ditulis, sebelum ada ayat yang ke-7 ini, coba kita maju di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 maksud saya, ayat yang ke-5 dulu baru ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini ada dua keadaan atau dua situasi yang berbeda. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan katakan diberkati. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan kekuatan sendiri atau menaruh pengharapan kepada manusia, sebaliknya yang diterima. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat ini tidak mengatakan bahwa
kita dilarang untuk berelasi, kita berinteraksi dengan sesama manusia. Tetapi jangan sampai kita lebih memprioritaskan manusia itu sendiri daripada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mengandalkan, kembali pada ayat yang ke-7, orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan, dia akan tetap berjalan. Kata firman Tuhan, dia akan tetap berjalan di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita ingat bahwa kita ada di negara Indonesia. Kita kenal dengan dua iklim atau musim ya, musim panas dan musim hujan. Itu yang kita alami di negara ini, saudara. Dan musim panas, musim hujan, ada banyak ahli, dia dapat katakan bahwa bulan sekian akan terjadi kemarau, bulan sekian akan terjadi musim hujan yang panjang. Tetapi tidak dipungkiri ada kalanya hal itu meleset, saudara. Ada kalanya meleset sehingga dikatakan itu musim hujan, tetapi justru musim panas yang terjadi. Itulah yang menyatakan keadaan musim itu pun adalah kedaulatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikaitkan dengan keadaan kita hari-hari ini, dikaitkan dengan keadaan dunia saat ini, saudara, dengan pandemi COVID-19 ini, saudara. Secara kehidupan manusia kita berada dalam keadaan kekeringan. Dapat dikatakan seperti itu, atau dikatakan dalam keadaan panas, saudara. Panas bukan dari cuaca yang panas, tapi keadaan dunia yang panas. Dengan hari-hari ini banyak orang yang menjerit akan kekurangan, banyak orang yang menjerit akan kesusahan, ada banyak orang yang meminta pertolongan, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan keadaan yang dialami hari-hari ini, saudara. Termasuk anak Tuhan, termasuk umat Tuhan ada dalam keadaan seperti ini. Itu sebabnya firman Tuhan datang bagi saya pada saat ini, saudara, untuk mengingatkan bahwa saya dan saudara, kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak berjalan dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, dan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita punya Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah kebanggaan kita. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki Yesus yang menjadi penjamin dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan belajar pada saat ini dengan keadaan hari-hari ini, saudara. Tidak dipungkiri menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran. Karena resesi ekonomi, ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ada banyak tempat usaha yang ditutup, ada banyak orang yang tidak memiliki penghasilan, saudara yang dikasihi Tuhan, karena ada dalam masa kekeringan, kata firman Tuhan. Tetapi dengar baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan contoh ketika satu pohon, ketika kita melihat satu pohon, ada pada beberapa waktu yang lalu pernah terjadi kemarau yang panjang, dan di dekat rumah kami ada satu pohon, itu ada beberapa pohon yang ada itu hanya satu yang dapat bertahan, saudara. 7 bulan kalau tidak salah itu, sampai sumur air pun waktu itu kering, saudara. Dan hanya satu pohon yang dapat bertahan, yang lain itu sudah kering, daun-daunnya sudah gugur, sudah tidak ada buah lagi, saudara. Tetapi satu pohon ini dia terus bertahan, saudara. Dia terus bertahan. Dan ketika saya tidak secara kebetulan, tetapi ketika saya jalan, oh ternyata pohon ini akarnya
sudah merembet sampai kepada dekat ke jalan air atau kepada di selokan ya. Dari situ saudara saya bisa ambil ke satu kesimpulan bahwa pohon ini dapat bertahan karena dia dekat dengan aliran air itu saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kehidupan saya dan saudara. Demikian kehidupan kita di hari-hari ini sebagai anak Tuhan. Mungkin secara luar kita merasakan akan dampak dari keadaan ini saudara. Tetapi di dalam hati kita masih ada ketenangan. Kita masih ada ucapan buibir yang memuliakan Tuhan. Kita masih dapat berkata Tuhan baik dalam setiap keadaan hidup ini. Karena tidak semua orang yang dapat berkata Tuhan Yesus baik. Kalau dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang berkecukupan, gampang kita berkata puji Tuhan, Tuhan baik. Tetapi bagaimana dengan keadaan yang sebaliknya? Ada banyak orang yang bersungut, lupa akan kebaikan Tuhan yang pernah dialami. Lupa akan mujizat Tuhan yang pernah Tuhan nyatakan, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Tapi justru Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuan, Tuhan izinkan setiap musim keadaan karena Tuhan punya tujuan. Apa tujuan Tuhan saudara? Apa tujuan Tuhan? Tuhan ingin melatih kita, amin. Tuhan menguji iman kita, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saudara kita mengarahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya saudara. Hati-hati dalam keadaan kekeringan. Hati-hati dalam keadaan panas saudara. Karena kalau kita tidak hati-hati seperti tanaman, kalau tidak dia tidak punya nutrisi yang baik, maka dia akan mengalami kekeringan dan akan gugur, akan kering pohon itu. Bahkan ada banyak tanaman yang gagal panen ketika mengalami kemarau yang panjang. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita terbawa dengan keadaan, kita terbawa dengan situasi yang membawa kita hanya berpikir, hanya berfokus pada kekurangan, kelemahan, kesusahan, penderitaan, maka tidak akan membawa iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap ada. Saya pernah katakan pada waktu yang lalu, dalam lembah kekelaman pun kalau Tuhan izinkan, Tuhan tetap menyertai. Itu sebabnya saudara tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang dapat kita lakukan adalah kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kita, ibadah kita masih seperti ini, masih dibatasi oleh ruang, masih dibatasi oleh jarak yang ada. Tetapi kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi dengan jarak yang ada, tidak dibatasi dengan ruang yang ada. Tuhan ada di tempat ini, di gereja, Tuhan ada di rumah-rumah jemaat, Tuhan ada di hati saya, Tuhan ada di hati saudara. Mari saudara, kita terus libatkan Tuhan dalam hidup ini, terus bangun hubungan dengan Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Karena janji Tuhan luar biasa bagi saya dan saudara. Kita lebih paham ketika kita baca pada ayat bacaan tadi, kita di dalam Yeremia 17, tapi saya rindu kita baca akan pada versi terjemahan lama ya. Versi terjemahan lama itu akan lebih membuat kita untuk lebih mengerti ya, saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Alkitab kita sudah ditulis dari ribuan tahun yang lalu, tapi firman Tuhan itu tetap hidup sampai hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita buka di dalam Yeremia 17. Yeremia 17 tadi, tetapi kita buka masih di dalam, saya akan baca di dalam terjemahan lama. Yeremia 17 ayat 7 dalam versi Alkitab terjemahan yang lama.
Diberkatilah atas orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ayat 8, karena adalah ia seperti sebatang pohon kayu yang tertanam pada tepi air dan yang merambat akarnya pada tepi sungai, maka tiada dirasainya apabila datang panas terik, melainkan daunnya tinggal hijau juga. Tiada diindahkannya jikalau kering setahun lamanya, dan tidak ia berhenti daripada buahnya. Haleluya. Saudara, saya senang sekali ketika saya membaca ayat-ayat dalam terjemahan yang lama, karena itu lebih dipahami. Saudara, di situ dengan jelas dikatakan, digambarkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan seperti ibarat pohon atau sebatang kayu yang ada di tepi aliran air. Walaupun mau panas terik setahun, dia tetap berbuah. Haleluya. Berapa lama orang ada dalam keadaan ini? Orang ada di bulan Mei, saudara, kita mengalami hal ini dari bulan Maret. Berarti ketika Maret, April, Mei sudah masuk bulan ketiga, kita dalam keadaan seperti ini. Ada orang yang berpikir semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin tertekan ketika kita hidup dibatasi. Kita hanya disuruh untuk tinggal di rumah, saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, saudara, kita amenkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tetap ada bagi kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, ada hal yang perlu kita pahami atau kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, yaitu kita tetap menjalani kehidupan ini. Jadi jangan kita mundur, jangan kita putus asa, tetapi kita tetap menjalani kehidupan ini dengan baik, karena ada Tuhan yang menyertai. Kembali di dalam ayat yang Yeremia tadi, ayat yang ke-8 di dalam Alkitab yang kita pegang, terjemahan baru, saudara, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kata firman Allah dalam terjemahan lama, hanya dirasakan tetapi kita tidak membawa kita untuk mengikuti dengan keadaan untuk kita pun ada dalam menjadi kering dan layu, saudara. Tetapi kita tetap tegak berdiri karena ada Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan. Saudara, jangan pernah salah menentukan sumber air hidup. Sumber air hidup kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber air hidup kita. Kalau kita terus menempatkan Tuhan yang terutama, terus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga kita, maka kita akan tetap berbuah. Kita tetap akan berjalan dengan keadaan yang baik-baik saja, karena kita punya sumber kehidupan dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Situasi dapat berubah, keadaan dapat berubah. Mungkin ada orang di luar sana berkata keadaan sudah semakin buruk, keadaan sudah semakin sukar dan sulit. Tetapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan berubah cinta kita kepada Tuhan. Pikiran kita tetap stabil untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pergunakan mulut kita hanya mampu untuk berkeluh kesah, hanya mampu untuk bersungut, hanya mampu untuk menceritakan masalah dan menceritakan kesusahan. Tetapi biarlah bibir mulut kita berkata, Tuhan Yesus baik dalam setiap keadaan. Di balik ucapan kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita mengamenkan bahwa kehidupan kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini saya rindu untuk menyatakan bagi kita semua,
Termasuk saya, saudara, saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa ingatlah betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, bahkan betapa dalamnya kasih Tuhan. Dan itu sudah pernah kita alami. Betul saudara, ada sekian waktu lamanya, beberapa waktu yang lalu sepanjang kehidupan kita, ada berapa banyak pertolongan Tuhan yang telah kita alami. Ada berapa banyak kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan. Bahkan ada berapa banyak mujizat Tuhan yang pernah kita terima. Kuasa itu masih sama sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Asalkan kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ada pujian lama berkata, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Diksan dikatakan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Inilah yang menjadi keyakinan kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan keadaan seperti ini, saudara? Ada 3 hal yang saya rindu bagikan pada kita pada saat ini, saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam keadaan kekeringan sekalipun, dalam keadaan panas terik dunia hari-hari ini, yang kita sebagai orang percaya kita diberikan kunci supaya kita tetap berbuah, kita tetap hidup dalam keadaan yang baik, yaitu yang pertama kita harus tetap intim dengan Tuhan. Kita tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan, jangan jauh daripada Tuhan. Justru hari-hari ini, saudara, saatnya kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau orang tidak dapat mendisiplinkan diri sendiri, dia akan terbawa dengan arus. Mau ibadah pun karena dengan dibatasi, dia tidak akan dia berpikir, mau ibadah kok nggak ada kuota, jadi sudah Jo. Tidak ada usaha, saudara. Tetapi kalau orang dia punya usaha, dia pun dapat mendisiplinkan diri sendiri, sekalipun tidak dibilang, dia akan ambil waktu untuk baca firman. Dia akan ambil waktu untuk berdoa. Dia akan ambil waktu bergumul dalam doa dan puasa di tengah keadaan yang sukar dan sulit. Itulah yang membuat iman kita bertumbuh, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu ayat yang luar biasa di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25, di sana ada satu ayat yang saya bacakan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 ya. Demikian firman Tuhan. Rahasia Tuhan itu bagi orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahu kepadanya. Haleluya. Rahasia Tuhan itu tadi saya baca dalam versi terjemahan yang lama, saudara. Jadi rahasia Tuhan itu diberitahu kepada orang yang takut akan Dia, saudara. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kalau dalam torang ayat yang ada atau dalam Alkitab yang torang pegang, di situ dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepadanya. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, kita tetap dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti bahwa dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini, bukan Tuhan punya tujuan yang tidak baik untuk membuat kita menderita, tetapi justru dalam keadaan seperti ini kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kita akan melihat bahwa kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Saudari, yang pertama kita tetap intim dengan Tuhan supaya kita tetap berbuah dalam masa kering. Yang kedua, kita tetap taat melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang torang lakukan. Apa yang Tuhan larang, jangan torang lakukan, supaya kita tidak menerima
hal-hal yang tidak kita ingini, saudara. Jadi ketaatan, selain kita intim dengan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, dan yang terakhir kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Haleluya. Ketekunan kita itu juga, saudara, ditilik oleh Tuhan. Kita bertekun dalam doa, bertekun untuk mencari Tuhan. Tetap iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Sekalipun hari-hari ini dalam keadaan saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi itu bukan yang terutama. Itu bukan hal yang menjadi fokus kita. Apa masalah kita, entah kita bergumul dengan sakit kita, entah kita bergumul dengan ekonomi kita, entah kita bergumul dengan usaha kita. Itu, saudara, bukan yang utama. Tetapi yang terutama adalah dengan siapa kita berjalan, yaitu dengan Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan menyertai, maka tidak ada yang sukar dan sulit. Kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada yang mustahil. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan dengan keadaan hari-hari ini membuat kita hanya memandang persoalan lebih besar daripada tangan Tuhan yang kuat ada untuk menolong kita. Terus pandang kepada Tuhan. Dia ada bagi saya, Dia ada bagi saudara, Dia ada bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Angkat iman kita kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Karena hanya Dia Allah yang akan sanggup untuk menolong kita dalam keadaan hari yang penuh dengan kesukaran. Haleluya. Puji Tuhan, Dia ada dalam keadaan di musim panas, di musim hujan, di tahun kering. Tuhan itu tetap sama. Haleluya. Kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa Engkau, Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Puji Tuhan, nyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Tuhan. Ku ragukan kasih-Mu. Lagi dari awal katakan, Engkau ada di setiap musim hidupku, Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Dia ada dalam setiap keadaan hidupmu. Haleluya. Dia tak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Kekuatan kami hanya kepada-Mu. Haleluya. Di jiwaku Tuhan adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu
katakan bersamamu Bapa. Dia dengar setiap seruan kita. Dia dengar jeritan hatimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan tahu sampai pada kedalaman hati. Tidak ada yang tersamar di mata Tuhan. Setiap keluh kesakitan Tuhan tahu. Haleluya. Dia bertindak memberikan pertolongan. Haleluya. Selama kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bersamamu. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sanjung, kami muliakan, kami tinggikan siang hari ini. Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami bilang terima kasih Tuhan. Kami bilang Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Sekalipun kami dalam keadaan yang tidak nyaman, tapi kami percaya kalau kami masih ada sampai hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biar firman-Mu itu termeterai dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami terus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kami terus memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami menyadari Tuhan, tidak ada yang dapat kami banggakan dalam kehidupan kami. Kami terbatas, kami lemah tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami terus memohon kepada Tuhan. Tuhan terus tuntun langkah hidup kami, pegang tangan kami agar kami tidak jatuh, kami tidak terbawa dengan arus dunia ini, tapi kami tetap teguh, tidak goyah di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar setiap pribadi yang mendengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami Tuhan mau menjadi Tuhan pribadi-pribadi yang terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus, kami tidak tahu persis akan keberadaan masing-masing, tapi kami hanya berdoa kepada Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, yang dalam kebimbangan dipertetapkan, yang dalam pergumulan berikan jalan keluar, sehingga kami sama-sama berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Allah Roh Kudus, mampukan kami menjalani kehidupan ini. Sehingga Tuhan kami terus bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu di balik ucapan syukur itu mendatangkan mujizat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa buat firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu telah mendatangkan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami berjalan, kami tidak menjadi lemah dan kami tetap memandang Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami, permohonan kami yang kami bawa dan kami alaskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan. Kalau tadi kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berikan yang terbaik. Sebelumnya kita mau berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami telah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan besar kecil, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berikan korban persembahan. Kita angkat pujian, bernyanyilah. Haleluya. Bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati kami. Haleluya Yesus. Dan memperluas
Segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Dengan berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami. Berkat Tuhan itu limpah dalam hidup kami. Dan kiranya malapetaka dijauhkan dari kehidupan setiap umat-Mu yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami semua. Tidak ada satu yang terkecuali. Kami semua, baik yang ada di gereja maupun jemaat ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau sumber segala berkat, akan menyertai umat-Mu dimanapun berada, sehingga segala kegiatan terlaksana dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayan ini, baik MC, singers, pemain musik, operator multimedia, terlebih pembawa firman, bahkan kami semua, kami percaya Tuhan janji-Mu, ya dan amin. Ketika kami beribadah, roti dan air diberkati, segala penyakit dilalukan. Ini yang menjadi berkat teristimewa dalam hidup kami. Kalau kami ada selalu persekutuan dengan Tuhan, kami tidak perlu takut karena Tuhan ada beserta dengan kami. Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan kelurahan. Ya Tuhan, dimanapun pemerintah kami berada, hikmati mereka dengan hikmat surgawi, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Dan menjadi doa kami Tuhan, kiranya ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh umat-Mu selalu disertai dan diberkati Tuhan. Dijauhkan bara bahaya niat orang jahat, kuasa kegelapan yang ingin merongrong jalannya ibadah. Kami percaya semua sudah dihalaukan, disingkirkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pimpinan gereja kami, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah, di tingkat desa kelurahan. Tuhan, memelihara hamba-hamba-Mu, dijauhkan dari, ya Tuhan, niat-niat jahat, kuasa kegelapan. Kiranya kami boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi, karena pekerjaan Tuhan adalah Allah sendiri yang mempunyai. Karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Berkati umat-umat-Mu yang telah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Terlebih umat-umat-Mu yang membalikan milik-Mu. Tuhan, Engkau sumber segala berkat, dan berkat Tuhan selalu dinyatakan, dan janji Tuhan ya dan amin. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat menjadi bagian umat-Mu dalam mengiring Tuhan. Semua, ya Tuhan, penghalang, perusak usaha umat-Mu ditolak dalam nama Yesus, dihancurkan dalam nama Yesus, sehingga umat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan yang berperang ganti kami. Ini kebanggaan kami, ini sukacita kami. Kami tamatkan ibadah ini mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kita angkat tangan, kita tadahkan ke atas. Kiranya berkat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Rahmat